Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Kelompok 8 Corporate Social Responsibility atau CSR yang beranggotakan yang pertama ada Dilaga, Aminullah, Falahul Miftah, M. Iqbal Fitriansyah, dan Thomas Alwi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi dari CSR. CSR berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat, dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau Social Responsibility of Corporation (SRC). Kata corporation atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perusahaan, khususnya perusahaan yang besar. Dilihat dari asal katanya, perusahaan berasal dari bahasa Latin yaitu corpus atau corpora yang berarti badan. Jadi dapat diartikan CSR adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berdiri. Tujuan CSR adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Manfaat CSR bagi perusahaan yaitu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, membedakan perusahaan tersebut dengan kompetitornya, memperkuat brand perusahaan di mata masyarakat, memberikan inovasi bagi perusahaan tersebut. Sedangkan manfaat CSR untuk masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup sekitar. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak tidak mampu daerah tersebut. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan memelihara fasilitas umum. Kewajiban CSR di Indonesia diawali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada tanggal 26 April 2007. Kewajiban mengenai CSR yang harus dilakukan oleh perusahaan atau perseroan termaktub dalam pasal 15 dan pasal 34 undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan juga tetap ditegaskan mengenai kewajiban bagi pihak melakukan usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup, sehingga makna dari CSR dan pemahaman mengenai CSR dapat tercermin melalui ketentuan ini. Apabila kita melihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau Undang-Undang PLH, ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam pengelolaan serta harus memelihara lingkungan hidup. Dampak CSR bagi lingkungan. Menurut Clark, bahwa terdapat hubungan masyarakat dengan komunikasi yang efektif dan manajemen. Hubungan dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan akan diperoleh banyak manfaat bagi komunitas dalam bentuk keahlian komersial, representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas, kompetensi teknis dan personal individual pekerja yang terlibat, peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja dan pelatihan, pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur. Kesimpulan, program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus-menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Saat ini perundang-undangan yang berlaku memberikan kesempatan bagi semua perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan CSR. Dengan demikian, selain perusahaan tersebut mampu bertahan dengan aktivitas ekonomi, mereka juga tidak memutuskan hubungan dengan modal sosial yang diperolehnya dari masyarakat dan lingkungan. Satu pelajaran yang dapat diambil dari pemanfaatan CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia yaitu adanya penekanan pada aspek kesukarelaan dan antusiasme perusahaan dalam melakukan aktivitas CSR sehingga mampu memelihara eksistensi perusahaan dan tanggung jawabnya pada manusia serta lingkungan sekitar. Baiklah, itulah presentasi singkat dari kelompok 8. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.